Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang membahas tentang sol sandal dan sol sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola kembali ya. Nih seperti ini sepatu bolanya ya. Banyak corak warna, tapi ini lebih ke kuning ya. Kuning, hitam, putih, dan dia ada juga kayak warna-warna ungu atau apa nih ya? Oh, tembaga ya, warna tembaga. Oke ya, dan sepatu ini mereknya Miles ya. Ini bisa dilihat Miles ya, mereknya Miles, dan sepatu ini datang ke lapak saya karena dia ada yang mengelupas dan bahkan si bagian uppernya ini sudah pada rontok ya, bagian sisi luarnya ini ya. Tapi bagian dalamnya itu masih bagus dan ini langsung bisa dijahit. Mari kita simak di meja pengerjaan. Oh iya, saya tadi lupa menyebutkan bahwa ini adalah Miles Delas FG ya. Miles Delas FG, dan ini sudah saya buat jalan benang ya. Ini dia. Ini saya sudah buat jalan benang ya, jalan benangnya. Walaupun ini ada corak-corak garis-garis di outsole-nya, tapi saya tidak kesulitan untuk membuat jalan benang ini ya. Saya masih mudah untuk membuat jalan benangnya. Ya tentunya ini memakai solder ya. Dan poolnya seperti ini, dia kombinasi antara pipih bulat, ini juga ada juga elips ya, ada pipih juga, dan ini juga ada yang bulat di sini. Kombinasi ini solid banget ya, kayaknya dia kuat banget, tapi untuk bagian pinggirnya itu dia tipis banget outsole-nya ya. Oke, dan saya akan menjahit memakai benang nomor 12 warna hitam ya ini. Oh iya, dan kemarin saya baru aja belanja benang ya, agak banyak saya belanja, yaitu benang hitam dan putih ya, karena kebanyakan benang hitam dan putih itu cepat habis. Ini benang dan hitam putih ini nomor 9 ya, ini yang nomor 9 hitam putih, ini yang nomor 12 sama hitam putih ya. Ada yang nomor 15 juga tapi warna hitam ini nomor 15. Ini nomor 12 ya, ini alasannya D12. Dan untuk mendapatkan benang-benang seperti ini, kawan-kawan silakan cek di Instagram saya ya. Ini nama Instagram saya itu sama dengan nama channel ini ya. Jadi namanya sama, Sol Sepatu Ajaib. Atau kawan-kawan bisa cek pembelian ya, jalur pembeliannya di channel saya yang satunya ya. Jadi saya punya channel yang satunya itu untuk menge-share barang-barang atau peralatan yang saya gunakan di Sol Sepatu Ajaib ya. Nama channelnya itu Koleksi Sol Sepatu Ajaib ya. Silakan dicari ya kawan-kawan, tinggal menambahi saja di depannya yang tadinya Sol Sepatu Ajaib tapi ditambah menjadi Koleksi Sol Sepatu Ajaib, pasti akan ketemu itu channel saya. Saya mau mengendorkan talinya dulu ya, agar kawan-kawan yang punya sepatu seperti ini bisa tergugah hatinya, bisa menjahit ya ketika mendapatkan sepatu seperti ini yang rusak atau sepatunya sendiri rusak. Itu tidak perlu bingung karena sudah saya jelaskan ya, saya tutorialkan pasti. Dan saya mulai dari bagian sini ya, bagian dalam. Bentar. Oke ya, saya mulai dari bagian dalam tapi tengah ya, bagian dalam tapi tengah di bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih mundur sedikit. Nah, oke, saya mulai dari sini. Saya memakai benang hitam, nomornya dia benangnya nomor 12 ya. Benang apa ini? Ini benang nilon ya. Saya memakai jarum sol yang paling pendek ya, karena ini tidak terlalu tebal di bagian dalamnya. Dan saya punya 3 jarum ini ya. 3 jarum ini yang paling pendek-pendek ini ya.
Jadi saya bikin sendiri ya. Maklum kalau pegangannya itu amatiran seperti ini ya. Pegangannya itu masih dari ranting pohon, tapi yang jelas itu saya sendiri nyaman dan enak memakainya ya. Walaupun dari secara tampilan itu jarumnya itu seperti ini ya. Karena ini bikin sendiri. Dan ini saya sudah mulai menjahit ya. Oh, ternyata nggak terlalu berat ya menjahit Mills ini. Bahkan sangat ringan banget ya. Karena terlalu tipisnya outsole ya. Jadi menjadikan sangat mudah banget. Jangan lupa menjahitnya ke atas ya. Jangan lurus ini ya. Jadi menjahitnya itu ke atas. Jangan diluruskan bawah sini ya. Nanti atasnya itu akan cepat terbuka atau mengelupas. Saya akan ganti sisi kamera ya biar kawan-kawan tahu proses menjahit saya dari sebelah depan. Oke ya, mungkin dari sini tepat ya, dari bagian depan. Saya biasanya kan dari samping ya, saya mau memperlihatkan dari depan. Jadi ini ada mejanya ya, saya taruh ini di meja dan bagian depan ini saya kunci bisa memakai dada atau ya saya kunci memakai dada agar biasanya tidak dada atau perut lah ya, tinggal tinggi meja kawan-kawan itu seberapa ya. Saya sih sebenarnya ini mejanya ketinggian, tapi kalau saya mejanya lebih pendek lagi, nanti dari bagian depan itu tidak terlihat ya, karena meja ini sejajar dengan bagian ini ya, bagian depan ini ya. Meja itu sejajar dengan bagian depan. Jadi ketika saya mengerjakan pekerjaan ini, orang-orang di depan saya yang lewat depan saya kan jalan tuh ya. Jadi yang lewat itu tahu ya saya sedang ngapain ya. Jadi saya sedang mengerjakan atau menjahit sepatu. Kalau meja saya lebih pendek lagi, jadinya nanti ketika saya menjahit orang-orang itu tidak tahu ya. Yang tahu itu tangan saya cuma gerak-gerak sendiri tapi tidak tahu apa yang saya pegang ya. Makanya saya mejanya sejajarkan dengan ini bagian depan ya, bagian jendela depan. Karena depan saya itu rame ya, karena depan saya itu jalan rame banyak yang lewat, jadi lebih bagus untuk buka usaha ya. Jadi orang-orang itu banyak yang tahu ya. Kalau seperti ini kan itu ya langsung tahu tangan saya ngapain aja ya. Jadi dicoblos seperti ini, dalamnya kita masukkan, langsung tarik, goyang-goyang, tarik, kita masukkan benangnya yang ke depan, terus kita pelintir ya. Tapi melintirnya saya tidak terlalu terlihat ya, pelintir tarik. Itu sebenarnya sudah saya pelintir ya. Cuman gerakannya itu cepat, jadi kayak tidak dipelintir, tapi sebenarnya saya pelintir semua kalau menjahit. Jadi ini buat tumpuan ya. Eh, Siku ini biar seperti ini ya. Tumpuan di sepatunya biar kita agak lebih nyaman saja ya. Dan ini biarkan jangan seperti ini ya, karena seperti ini kita susah ya. Tangan kita seperti ini susah. Ini pol ya, mentok di perbatasan meja ya. Jadi ini santai saja tangan yang ini agak narik-narik ya. Kalau kawan-kawan lihat pasti mudah banget ya. Tapi jika praktek sendiri pasti tidak akan semudah ini karena tangannya belum terbiasa ya. Tapi lama-lama juga akan bisa karena bisa itu karena terlatih, karena biasa melakukan. Jadi bisa ya.
Nggak mungkin pertama kali langsung bisa ya. Walaupun sudah lihat tutorialnya, tapi pertama kali pasti hasilnya tidak akan sama dengan hasil saya ya. Saya perlihatkan hasil saya sementara ya. Nah, ini dia. Oke, lanjut lagi. Tak terasa ya, sudah 10 menit berlalu. Masih saja belum separuh perjalanan ya. Kebanyakan ngobrol saya ini. Ini di bagian pengamannya jadi agak susah ya. Kalau ke depan lagi sudah enak nanti. Dan saya benar-benar menjahit sesuai ada jalurnya yang saya bikin ya. Jadi nanti sesuai jalur ini. Kalau kawan-kawan membuat jalurnya tidak lurus, maka ya nanti hasil jahitannya tidak lurus ya. Makanya paling penting itu dalam penyolderan ya. Kalau kita jahitannya mau rapi, mau lurus, nyoldernya harus benar. Bagi kawan-kawan yang mengirim sepatu ke saya ya, mengirim sepatu untuk dijahit, mohon bersabar karena kerjaan saya sangat numpuk. Jadi sudah saya jadwal semua ya. Jadi mohon antri karena saya juga melakukan pekerjaan sendiri ya. Ya, saya dibantu dengan adik saya, tapi itu yang hanya ringan-ringan saja. Kalau yang sepatu bola yang berat-berat saya kerjakan sendiri. Jadi yang ringan-ringan seperti sandal-sandal ringan itu saya kasihkan atau sandal baru itu ke adik saya ya, yang ringan-ringan yang gampang-gampang. Kalau sepatu bola seperti ini tergolong susah ya. Jadi saya nggak berani memasrahkan atau mengasihkan pekerjaan ini atau memberikan pekerjaan ini ke adik saya. Ini sudah mau mencapai bagian depan ya. Kalau dilihat dari situ kayaknya sama ya, nggak rubah-rubah ya, hanya menjadi itu saja, tapi sebenarnya nanti juga sampai depan kok lama-lama. Ini kalau sudah masuk bagian depan ini agak susah ya, biasanya banyak yang menyerah karena kawan-kawan itu merasa bagian depan itu susah ya. Padahal bagian depan itu ya tidak terlalu susah banget sih. Cuman emang ya kalau yang belum terbiasa pasti akan mengalami kesulitan. Udah hampir 15 menit ya, tapi masih hanya sampai tengah ya. Seperempat jam nih sudah.
Padahal saya target itu ini selesai 20 menit ya. Tapi nggak tahu nih 5 menit lagi nyampe nggak sampai bagian samping sana ya. Karena mungkin saya kebanyakan ngobrol kali ya. Nih bagian depan ya. Udah sampai ke bagian depan. Jika kawan sekarang bisa melihat saya menjahit secara asli ya. Ya, yang awal-awal juga asli sih video saya. Saya benar-benar nggak pakai jarum penusuk ya, langsung pakai jarum solnya ya. Coba kawan-kawan tebak ya, menit ke-20 saya sudah sampai apa belum ya? Karena ini sepatunya agak-agak mangap sih. Nanti saya mengelemnya terakhir. Tapi kalau menjahit itu jangan memikirkan kecepatan ya. Pikirkan kualitas dan kekuatan dan kerapian. Kalau kawan-kawan terburu-buru pengen cepet selesai ya, kalau kualitasnya ditinggalkan terus menjahitnya salah-salah tidak rapi ya mending nggak usah memburu kecepatan ya. Yang penting itu rapi dulu lah, kuat dulu. Ini tidak saya tambal karena yang punya itu dia tidak meminta untuk ditambal ya. Karena pekerjaan jasa terbaik itu yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Udah menit ke-18 saja ya. Ini bisa dipastikan saya tidak sampai ya. Normal menjahit sepatu bola itu sama mensolder ya kalau saya sama mensolder itu 1 jam ya. 1 jam jadi menjahitnya itu ya sekitar 40 menitan lah pasang ya. Ya ada sih yang 30 menit kalau sepatu-sepatu yang bukan original yang solnya sangat eh, tidak tidak keras ya. Kalau Mills ini termasuk solnya tidak keras, dia juga tipis tapi alot ya. Ya, tidak terasa sudah sampai samping ya. Sudah ke menit hampir ke menit 19. Yuk ngebut yuk. Biar menit 20 bisa yuk. Bergetar lagi tangan saya. Saya belum makan siang nih. Jadi agak gemeteran. Yuk bisa yuk. Tinggal setengah menit lagi nih. Bisa apa enggak ya? Ditambah tangan saya gemeteran lagi. Ayo 3 coblosan lagi yuk. 1, 2, 1 kali lagi selesai nih. 3 selesai nih. Ya pas
di menit ke-20 saya menyelesaikan ya. Ya, sudah selesai. Pas ya, di menit ke-20 selesai. Tinggal menali ya. Kirain nggak selesai ya, kirain nggak sampai, ternyata sampai. Tangan saya sampai gemeteran nih, karena belum makan siang. Oke, saya talikan dulu, nanti saya akan perlihatkan hasilnya ya. Ya, tutup pakai insole. Dan hasilnya seperti ini ya, hasil jahitannya ya. Bisa terlalu terlihat ya. Ya iyalah, saya pakai benang warna hitam. Ini pokoknya jahitannya ada di sini nih. Ini bagian depannya ya, terlihat jahitannya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu tadi proses menjahit sepatu Miles Delas FG ya. Semoga yang punya sepatu ini bisa terinspirasi. Maksudnya yang rusak ya, yang rusak tidak langsung dibuang, bisa dijahit walaupun sudah seperti ini keadaannya, tapi tetap masih bisa diperbaiki dan ini bisa dipakai kembali ya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.